Supriyadi, kajiannya yang sistematis dan mudah dipahami, menjadikannya sebagai panduan belajar yang efektif dan aplikatif. Salah satu poin unggulan dari buku ini adalah penjelasan mengenai standar akuntansi yang berlaku, serta bagaimana standar tersebut membentuk kualitas laporan keuangan yang transparan dan akurat. Pembaca tidak hanya diajak memahami apa saja isi laporan keuangan, tetapi juga mengapa laporan tersebut penting dan bagaimana menyusunnya sesuai dengan prinsip yang benar. Dengan demikian, buku ini tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan juga membekali pembaca dengan kerangka berpikir kritis terhadap praktik pelaporan keuangan. Dalam pembahasannya, buku ini mengupas secara rinci berbagai jenis laporan keuangan utama, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan. Keempat jenis laporan ini dikaji secara mendalam baik dari sisi struktur maupun fungsinya dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dengan banyaknya contoh kasus dan ilustrasi, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana informasi keuangan digunakan dalam konteks bisnis nyata. Selain membahas laporan keuangan, buku ini juga menyentuh aspek penting lain dalam akuntansi seperti pengelolaan kas, penggunaan kas kecil, sistem voucher, hingga rekonsiliasi bank. Materi ini sangat relevan karena mencerminkan aktivitas keuangan sehari-hari yang krusial bagi kelangsungan operasional sebuah organisasi. Penjelasan mengenai prosedur dan kontrol internal terhadap arus kas sangat membantu pembaca dalam memahami pentingnya menjaga integritas keuangan perusahaan. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace. Kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan link yang sudah dicantumkan. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Dalam dunia bisnis dan ekonomi modern, informasi keuangan yang akurat dan transparan menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan yang efektif. Disinilah peran akuntansi menjadi sangat vital, tidak hanya sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sistem informasi yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Akuntansi Keuangan, karya Sri Rusiati, Iva Masrifah, Bambang Wahyudi, Dr. Wardayani, Dr. Supriyanto, Putri Irmalasari, Supriyadi, Adrian, Hevi Susanti, Iin Indarti, Lita, Permatasari, dan Yuni Syara. Buku ini menjembatani kebutuhan pembaca dari berbagai latar belakang, baik akademisi, praktisi, hingga pemula yang ingin memahami dunia akuntansi secara mendalam. Kekuatan utama buku ini terletak pada penyajiannya yang sistematis dan mudah dipahami, menjadikannya sebagai panduan belajar yang efektif dan aplikatif. Salah satu poin unggulan dari buku ini adalah penjelasan mengenai standar akuntansi yang berlaku, serta bagaimana standar tersebut membentuk kualitas laporan keuangan yang transparan dan akurat. Pembaca tidak hanya diajak memahami apa saja isi laporan keuangan, tetapi juga mengapa laporan tersebut penting dan bagaimana menyusunnya sesuai dengan prinsip yang benar. Dengan demikian, buku ini tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan juga membekali pembaca dengan kerangka berpikir kritis terhadap praktik pelaporan keuangan. Dalam pembahasannya, buku ini mengupas secara rinci berbagai jenis laporan keuangan utama, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan. Keempat jenis laporan ini dikaji secara mendalam, baik dari sisi struktur maupun fungsinya, dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dengan banyaknya contoh kasus dan ilustrasi, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana informasi keuangan digunakan dalam konteks bisnis nyata. Selain membahas laporan keuangan, buku ini juga menyentuh aspek penting lain dalam akuntansi seperti pengelolaan kas, penggunaan kas kecil, sistem voucher, hingga rekonsiliasi bank. Materi ini sangat relevan karena mencerminkan aktivitas keuangan sehari-hari yang krusial bagi kelangsungan operasional sebuah organisasi. Penjelasan mengenai prosedur dan kontrol internal terhadap arus kas sangat membantu pembaca dalam memahami pentingnya menjaga integritas keuangan perusahaan. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia
atau melalui marketplace. Kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan link yang sudah dicantumkan. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Dalam dunia bisnis dan ekonomi modern, informasi keuangan yang akurat dan transparan menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan yang efektif. Disinilah peran akuntansi menjadi sangat vital. Tidak hanya sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sistem informasi yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Akuntansi Keuangan, karya Sri Rusiati, Iva Masrifah, Bambang Wahyudi, Dr. Wardayani, Dr. Supriyanto, Putri Irmalasari, Supriyadi, Adrian, Hevi Susanti, Iin Indarti, Lita, Permatasari, dan Yuni Syara. Buku ini menjembatani kebutuhan pembaca dari berbagai latar belakang, baik akademisi, praktisi, hingga pemula yang ingin memahami dunia akuntansi secara mendalam. Kekuatan utama buku ini terletak pada penyajiannya yang sistematis dan mudah dipahami, menjadikannya sebagai panduan belajar yang efektif dan aplikatif. Salah satu poin unggulan dari buku ini adalah penjelasan mengenai standar akuntansi yang berlaku, serta bagaimana standar tersebut membentuk kualitas laporan keuangan yang transparan dan akurat. Pembaca tidak hanya diajak memahami apa saja isi laporan keuangan, tetapi juga mengapa laporan tersebut penting dan bagaimana menyusunnya sesuai dengan prinsip yang benar. Dengan demikian, buku ini tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan juga membekali pembaca dengan kerangka berpikir kritis terhadap praktik pelaporan keuangan. Dalam pembahasannya, buku ini mengupas secara rinci berbagai jenis laporan keuangan utama, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan. Keempat jenis laporan ini dikaji secara mendalam, baik dari sisi struktur maupun fungsinya, dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dengan banyaknya contoh kasus dan ilustrasi, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana informasi keuangan digunakan dalam konteks bisnis nyata. Selain membahas laporan keuangan, buku ini juga menyentuh aspek penting lain dalam akuntansi seperti pengelolaan kas, penggunaan kas kecil, sistem voucher, hingga rekonsiliasi bank. Materi ini sangat relevan karena mencerminkan aktivitas keuangan sehari-hari yang krusial bagi kelangsungan operasional sebuah organisasi. Penjelasan mengenai prosedur dan kontrol internal terhadap arus kas sangat membantu pembaca dalam memahami pentingnya menjaga integritas keuangan perusahaan. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace. Kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan link yang sudah dicantumkan. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Izin saya menyapa selamat pagi Ibu narasumber kita, Ibu Wardah. Selamat pagi, Mbak Putri ya, saya panggilnya ya. Oh, Mbak Ogi. Oke. Baik, Oh, Gitania Putri ya. Oke. iya. Terima kasih Ibu. Kita ketemu sebentar lagi Ibu. Oke, boleh. Sekitar 5, ya, sekitar 5 menit lagi baru kita mulai ya Ibu ya. Ya.
Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Dalam dunia bisnis dan ekonomi modern, informasi keuangan yang akurat dan transparan menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan yang efektif. Disinilah peran akuntansi menjadi sangat vital, tidak hanya sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sistem informasi yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Akuntansi Keuangan, karya Sri Rusiati, Iva Masrifah, Bambang Wahyudi, Dr. Wardayani, Dr. Supriyanto, Putri Irmalasari, Supriyadi, Adrian, Hevi Susanti, Iin Indarti, Lita, Permatasari, dan Yuni Syara. Buku ini menjembatani kebutuhan pembaca dari berbagai latar belakang, baik akademisi, praktisi, hingga pemula yang ingin memahami dunia akuntansi secara mendalam. Kekuatan utama buku ini terletak pada penyajiannya yang sistematis dan mudah dipahami, menjadikannya sebagai panduan belajar yang efektif dan aplikatif. Salah satu poin unggulan dari buku ini adalah penjelasan mengenai standar akuntansi yang berlaku, serta bagaimana standar tersebut membentuk kualitas laporan keuangan yang transparan dan akurat. Pembaca tidak hanya diajak memahami apa saja isi laporan keuangan, tetapi juga mengapa laporan tersebut penting dan bagaimana menyusunnya sesuai dengan prinsip yang benar. Dengan demikian, buku ini tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan juga membekali pembaca dengan kerangka berpikir kritis terhadap praktik pelaporan keuangan. Dalam pembahasannya, buku ini mengupas secara rinci berbagai jenis laporan keuangan utama, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan. Keempat jenis laporan ini dikaji secara mendalam baik dari sisi struktur maupun fungsinya dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dengan banyaknya contoh kasus dan ilustrasi, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana informasi keuangan digunakan dalam konteks bisnis nyata. Selain membahas laporan keuangan, buku ini juga menyentuh aspek penting lain dalam akuntansi seperti pengelolaan kas, penggunaan kas kecil, sistem voucher, hingga rekonsiliasi bank. Materi ini sangat relevan karena mencerminkan aktivitas keuangan sehari-hari yang krusial bagi kelangsungan operasional sebuah organisasi. Penjelasan mengenai prosedur dan kontrol internal terhadap arus kas sangat membantu pembaca dalam memahami pentingnya menjaga integritas keuangan perusahaan. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace. Kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan link yang sudah dicantumkan. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu narasumber keren kita. Izinkan saya Augie Tania Putri memperkenalkan diri. Saya selaku General Manager Angkasa Media Literasi yang akan membuka acara webinar nasional pada pagi hari ini dengan judul Unlock Your Teaching Superpower, Mengajar Asik Sesuai Genetik, yang akan disampaikan oleh narasumber keren kita dengan ilmunya yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Wardayani SEMSI. Dan moderator keren kita ada Mbak Cindy Aprilia SE selaku moderator pada pagi hari ini. Untuk para audiens, saya himbau dan mohon sebesar-besarnya untuk membuka untuk on-cam pada acara webinar nasional pada pagi hari ini. Untuk itu, acara webinar pada Rabu 30 Juli 2025 saya buka. Dan saya akan serahkan kepada Mbak Cindy untuk acara selanjutnya. Kepada Mbak Cindy.
Baik, terima kasih kepada Mbak Ogi Tania Putri atas penyampaian awalnya. Izin saya ambil alih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sindia Filia Faiza. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu selama kegiatan webinar kita berlangsung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar di pagi hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan CV Angkasa Media Literasi beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada Ibu narasumber hebat kita, beliau bernama Ibu Dr. Wardayani SEMSI. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan webinar di pagi hari ini dan saya hormati kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan webinar kita di pagi hari ini. Baik, sebelum itu saya akan membacakan tata tertib dalam kegiatan webinar kita. Yang pertama dimohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya, menonaktifkan audionya, sehingga kegiatan webinar kita dapat berjalan lancar dengan baik tanpa adanya gangguan. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab berakhir dan kami akan kirimkan melalui fitur room chat. Yang ketiga, untuk sertifikat, video, materi, dan dokumentasi lainnya akan kami berikan melalui grup WhatsApp. Jadi, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp, silakan bergabung terlebih dahulu yang sudah dikirimkan oleh panitia kami melalui room chat. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan biografi singkat dari narasumber hebat kita. Beliau bernama Dr. Wardayani SEMSI. Beliau merupakan seorang dosen profesional di bidang akuntansi. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Sumatera Utara. Saat ini beliau aktif sebagai narasumber dalam berbagai seminar dan pelatihan nasional maupun internasional, serta memiliki sejumlah sertifikasi di bidang hipnosis, leadership, dan asesmen kompetensi. Ibu Wardayani dikenal atas dedikasinya dalam pengembangan potensi mahasiswa dan aparatur daerah, serta kepakarannya dalam leadership profesional, branding, dan strategi bisnis berkelanjutan. Nah, dari biografi singkat tersebut, kami sangat berterima kasih kepada Ibu Wardayani sudah menyempatkan menjadi narasumber hebat kita untuk menyampaikan materi yang bertemakan Unlock Your Teaching Superpower Mengajar Asik Sesuai Genetik. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Wardayani dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut kepada Ibu Wardayani menyampaikan materi luar biasanya. Kita sapa saja, yaitu Ibu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Cindy. Sehat Mbak Cindy? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. walafiat. Baik. Baik Ibu, Ibu bisa nih Ibu. Kami serahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materi luar biasanya ya Ibu. Oke, ini berarti materi saya share sendiri ya? Boleh kami yang meng-share screen-nya Ibu? Boleh, boleh, Biar silakan. tidak susah Ibu. Ya, boleh, boleh. Izin kami share screen-nya Ibu. Ya. Oke, mungkin sembari menunggu materinya di-share, saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Cindy, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi aja. Karena saya pakai prinsip tak kenal maka tak sayang, setelah kenal baru kita boleh sayang-sayangan gitu ya. Jadi nama lengkap saya Wardayani, tapi panggilan kerennya, saya suka menyebut panggilan kerennya itu Cici. Nggak ada hubungannya dengan Cici Paramida, sedikit ada hubungannya dengan Cici Paranormal. Jadi yang pagi-pagi hari ini yang ada di ruangan ini, apakah memang betul pikiran fisik serta hatinya ada di sini itu kelihatan. Kalau yang cuman
apa ya, sebagian dari yang saya sebutkan tadi biasanya nggak open camp dia. Tapi kalau misalnya hati, pikiran, fisik serta segala sesuatunya dia persiapkan, pasti dia open camp. Jadi kelihatan nanti Mbak Cindy. Oke, tadi sudah diperkenalkan bahwa akuntansi, tapi hari ini saya tidak bawa tentang akuntansinya, justru saya bawa ada apa di balik akuntansi itu sendiri gitu ya. Saya sengaja mengambil judul Unlock Your Teaching Superpower ini karena memang jadi sebuah tantangan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, tentunya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di webinar nasional yang diselenggarakan Akasa Media. Kemudian selawat berikan salam, tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke alam dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan pengetahuan, dan kita tentu sangat mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Melanjutkan tadi ya Mbak Cindy, saya hari ini pengennya tidak membahas tentang akuntansi, tapi justru ada apa di balik akuntansi itu sendiri. Kenapa kok saya buatnya mengajar asik sesuai genetik? Kalau dari pengalaman pribadi dulu nih, Mbak Cindy dan teman-teman semuanya, izin saya menyampaikan bukan mengajari karena tentunya teman-teman yang ada di webinar ini jauh lebih dahsyat lagi, tapi mungkin berbagi cerita atau berbagi pengalaman saja. Pada saat saya kuliah S1, pada saat saya kuliah S1, ibu saya tuh waktu mau kuliah nih, ibu saya tuh nyuruh jadi guru gitu ya, nyuruh jadi guru gitu. Terus saya bilang nggak mau ah, kenapa? Karena jadi guru tuh gajinya kecil gitu. Kebetulan saya punya saudara yang kayaknya kehidupannya tuh susah gitu. Dalam bayangan saya tuh pengennya nanti jadi eh, pegawai bank. Kenapa? Selain cantik, rapi, duitnya banyak gitu. Itu waktu S1. Tapi kemudian saya punya pengalaman kerja di berbagai sektor, pernah di properti, pernah di apa distributor dan lain sebagainya gitu. Nah, dari dulu setiap kali saya bekerja itu selalu ada doa yang saya sampaikan. Doanya tuh gini, ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang lebih baik. Padahal saya udah kerja nih, tapi selalu doanya berikanlah aku pekerjaan yang lebih baik gitu. Sampai kemudian pada tahun 1998 saya mendapatkan satu pekerjaan yang dari situ sampai dengan hari ini saya nggak pernah lagi keluarkan doa itu, ya nggak pernah keluarkan doa. Meskipun dari sisi uang jauh lebih dikit ketimbang dari pekerjaan saya sebelumnya. Jadi ceritanya tahun 98 saya masuk ke dunia pendidikan. Ke dunia pendidikan saya mengajar, waktu itu kan masih boleh ya mahasiswa S1, D3 atau diploma diajar oleh mahasiswa S1. Waktu itu belum ada ketentuan bahwasanya kita harus menjadi dosen tuh harus S2 gitu. Cuman saya keringetan pada saat mengajar pertama itu, saya keringetan di ruangan ber-AC tapi keringet jagung gitu. Ketika saya udah hampir menyerah sebetulnya ketika mengajar karena mungkin itu baru pertama kali jadi keringetan. Cuma waktu saya menjelaskan, kemudian penjelasan saya itu sepertinya dipahami oleh mahasiswa saya atau murid saya kok merasa, kok enak ya. Padahal tadinya saya pengen disuruh ngajar, tapi nggak mau gitu. Nah, sejak itu, sejak tahun 98 sampai dengan hari ini, saya tidak lagi pernah mengeluarkan doa itu. Gitu. Apa hubungannya Bu Cici dengan judul kita hari ini? Ada hubungannya. Karena saya juga sebagai dosen sampai dengan hari ini, sekaligus juga pimpinan dari sebuah perguruan tinggi, saya punya banyak pengalaman ketika mewawancarai orang-orang yang memilih profesi sebagai dosen. Dipungkiri atau tidak, mungkin lebih dari 60% ya, yang memilih profesi dosen itu karena pekerjaan lain di luar sana itu nggak menerima dia. Sehingga dia memilih jadi dosen. Bisa kebayang nggak tuh kalau orang memilih sebagai dosen tapi bukan karena keinginannya atau bukan karena dari hatinya, tapi karena memang dia merasa bahwa
Susah kerja lain adalah jadi dosen aja gitu. Seolah-olah jadi dosen itu adalah pekerjaan sambilan yang ya ya udah kita belajar sediain slide-nya kemudian mengajarkan. Seolah-olah seperti itu. Padahal tanggung jawab untuk menjadi seorang dosen itu sangat banyak. Tidak hanya dosen, sebenarnya guru juga seperti itu gitu. Nah, itu yang kita lihat sekarang banyak sekali akhirnya apa? Ada sesuatu yang something wrong menurut saya di sini sepertinya gitu ya. Sehingga materi ini saya coba hadirkan supaya kita-kita yang hari ini sudah memilih profesi sebagai dosen eh apa ya? Kebanggaannya itu ada kemudian menjadi dosen sesuai dengan genetiknya, kecerdasan bawaannya atau yang seharusnya memang itu ada sama kita. Oke, boleh lanjut Mbak slide-nya. Ya. Kalau kita coba definisikan dulu, teaching superpower itu apa sih gitu. Kita sebagai dosen tuh biasanya suka merasa gini ya. Kalau ada istilahnya kalau di dosen tuh ada namanya ASDOLIN, Asosiasi Dosen Keliling. Dari pagi sampai malam jadi ngajar. Bisa kebayang nggak tuh kalau misalnya dia melakukan sesuatu tapi alasan pertamanya tadi adalah alasan karena pekerjaan di luar itu nggak ada yang nerima dia jadi dosen. Otomatis di kelas-kelas yang udah di ujung-ujung udah entah tinggal berapa persen lagi semangat mengajarnya. Kalau kita punya yang namanya teaching superpower tadi, kita nggak pernah merasa bahwa mengajar itu lelah berlebihan. Apalagi langsung merasa apa ya, aduh besok ada jam ngajar nih, berarti besok mulailah perasaan-perasaan nggak nyaman itu menjadi permasalahan. Padahal seharusnya pada saat mengajar itulah kita sedang bertransformasi. Jadi kita perlukan yang namanya teaching superpower tadi supaya pada saat mengajar itu tidak lelah berlebihan. Capek udah pastilah ya, kan kita bukan superwoman atau superman tadi capek. Tapi kalau dia mengajar sesuai dengan genetiknya atau sesuai dengan mesin kecerdasannya, mengajar pasti akan lebih asik. Kalau sudah mengajarnya asik, tentu mahasiswa yang nerima juga akan lebih mudah ngeresponnya. Berapa banyak mahasiswa yang mungkin nggak aktif di kelas, bukan atau mungkin nggak aktif secara keseluruhan dia nggak mau kuliah, bukan karena dia nggak pintar, tapi mungkin dosennya atau kita yang mengajar itu sangat tidak menyenangkan gitu ya. Yang berikutnya lagi, apa kira-kira yang menyebabkan kita harus mengajar dengan superpower tadi? Kita bisa menyampaikan materi dengan mengalir tanpa harus fokus pada slide yang harus kita sampaikan. Saya punya beberapa dosen waktu S1 dulu sampai dengan hari ini saya masih kebayang. Rasa-rasanya dulu-dulu kan belum ada PowerPoint ya, dulu masih slide OHP namanya, yang pakai lampu gitu. Dosen-dosen yang enak tuh biasanya dia tidak memerlukan itu terlalu banyak gitu. Kenapa? Dia mengajarnya mengalir. Tapi berapa banyak saat ini yang kita lihat dosen mengajar itu penuh dengan slide. Dan slide itu semuanya harus dibacakan. Mau terima nggak terima mahasiswanya, pokoknya harus diselesaikan. Kenapa? Ada tuntutan lagi dari kurikulum yang mungkin mengharuskan secara administrasi itu harus disampaikan. Selanjutnya namanya kita juga mengajar mengalir pasti lebih percaya diri, lebih asik, lebih bahagia gitu ya. Dan itu bisa menciptakan atmosfer kelas yang keren. Kadang-kadang waktu mengajar yang hanya mungkin 90 menit atau mungkin 120 menit itu nggak kerasa. Nggak kerasanya kenapa? Ya karena itu tadi, yang ngajar asik, yang belajar pun jadi makin asik gitu ya. Nah itu dampak dari kalau kita mengajar sesuai dengan genetiknya kita, dengan saya menyebutnya tadi istilahnya teaching superpower. Lanjut Mbak. Kenapa sebagai dosen tuh banyak yang mudah burn out ya? Karena tadi mengajar tidak sesuai desain genetiknya. Tuntutan administrasi yang berlebihan, ada RPS, ada ini, ada itu gitu ya. Akhirnya kita sibuk dengan administrasi-administrasi, kemudian belum lagi menghadapi mahasiswa yang beragam, motivasinya itu berbeda. Ada yang memang serius, nggak susah kita ngajarinya, tapi kemudian dia belajarnya maksimal. Tapi ada juga kita udah mati-matian,
mahasiswanya nggak ngerti-ngerti juga. Bahkan lebih dahsyat lagi. Yang kita ajarin A, tapi kemudian yang dia terimanya jadi Q, jaraknya itu jauh gitu ya. Ini 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 satu tantangan. Tetapi kita diminta untuk diperlakukan sama. Padahal setiap orang, baik dosen maupun mahasiswa, dia juga punya kecerdasan genetik yang seharusnya kita bisa menyampaikan materi itu sesuai dengan mesin kecerdasannya. Kemudian apalagi kita sepertinya sebagai dosen tuh masih belum merefleksi diri. Artinya sebenarnya apa sih yang menjadi target kita sebagai dosen itu gitu? Apakah kemudian menyampaikan materi berdasarkan slide atau sebenarnya pemahaman terhadap materi yang kita berikan, yang itu bisa diimplementasikan oleh mahasiswa? Belum lagi memang misalnya lingkungan kampus yang kurang mendukung kesejahteraan psikologis. Artinya tadi karena banyaknya tuntutan yang juga kampus mengharuskan itu karena tuntutan akreditasi kan semuanya tertib administrasi jadinya. Nah, itu yang menyebabkan menurut kami dosen itu mudah melakukan atau yang namanya mudah mengalami burnout tadi. Lanjut, Mbak. Nah, kenapa kita perlu mengajar sesuai genetik? Jadi ya istilahnya gini ya, genetik yang saya masukkan sebenarnya nanti nanti di belakang, tapi nggak apa-apa saya coba untuk eksplor lebih cepat. Kalau di kampus kami, di tempat saya bekerja, kami memetakan semua dosen, tendik, mahasiswa, semuanya kita petakan kecerdasannya dengan menggunakan salah satu tools yang namanya Stephen. Teman-teman mungkin kalau ada yang tahu nanti boleh berbagi pengalaman ya. Mbak Cindy udah pernah dengar belum yang namanya Stephen? Eh, Belum eh, sih, Bu. Belum ya, belum Belum. ya. Oke. Belum ya. Jadi kalau kita bicara Stephen itu sebenarnya bicaranya dua hal. Yang pertama belahan otak dominan, yang kedua lapisan otak yang dominan atau yang paling tebalnya seperti yang mana. Belahan otak manusia berdasarkan ahli-ahli yang berpendapat mengatakan bahwa ada 5 belahan otak manusia. Ada otak kiri, bawah, kiri atas, kanan bawah, dan otak tengah. Ya, ini beberapa pendapat ahli sudah banyak. Nanti kita bisa searching gitu ya. 5 belahan otak. Kalau dalam istilah Stephen tadi, jadi orang yang otak kiri bagian bawahnya yang dominan disebut dengan sensing. Kiri atas yang dominan namanya thinking. Kanan atas dominan namanya intuiting. Kanan bawahnya namanya feeling. Otak tengah namanya insting. Maka istilahnya itu Stephen. Stephen itu kepanjangan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Kelima-limanya nih kita punya. Jadi nggak ada istilahnya kecerdasan kita tuh cuma satu tapi nggak ada yang lain atau otak kita cuma separuh atau sebagian tuh enggak. Kita punya 5 belahan otak tadi. Tapi memang ada satu yang jadi komandannya. Nah, komandannya inilah yang sebenarnya ketika kita menggunakan kecerdasan itu semaksimal mungkin akan membuat yang punya badan, artinya kita melakukan itu nggak menganggap bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang bukan kita. Mbak Cindy hobinya apa? Hobinya menggambar. Menggambar. Oke. Iya. Kira-kira Mbak Cindy kalau mau menggambar itu punya batasan waktu nggak? Oh, saya cuma bisa menggambar 15 menit atau 30 menit gitu. Seperti itu kah? Seperti itu ya? Lihat contoh gitu ya kan, Bu. Oh. Referensi gitu. Apakah atau mungkin mau jam berapanya oke sih namanya suruh gambar. Misalnya ada ada sesuatu yang oh kayaknya mau ada ide nih menggambar. Apakah harus nunggu? Oh besok aja lah saya kan lagi nggak ini nih gitu. Apakah seperti itu? Kalau lagi moodnya Bu sampai selesai, tapi kalau lagi capek ya besok lah lanjutin gitu. Kayak gambar. Oh besok lah. Oh besok lah lagi gitu ya. Iya. Oke, berarti Mbak Cindy mungkin belum terlalu tahu sebenarnya apa yang menjadi kekuatannya Mbak Cindy. Karena biasanya kalau kita memang gue banget atau itu adalah hobinya kita biasanya nggak akan pernah memperhitungkan waktu.
Karena bagi kita kepuasan itu tidak ada ukuran yang normal. Artinya misalnya, oh kalau duitnya sekian aku akan merasa puas. Kan tidak berarti uang adalah menentukan kepuasan itu gitu ya. Misalnya Mbak Cindy tadi ketika dia menggambar gitu. Nah, ketika gambarnya itu kemudian diberikan penghargaan oleh orang lain, dia merasa puas kan gitu kira-kira ya. Nah, kita kalau melakukan pekerjaan sesuai dengan kecerdasannya kita, biasanya kita nggak akan merasa lelah. Kita pasti merasa happy, merasa happy, ya. Cuma masalahnya kita selalu mengukur happy kita dengan ukurannya orang lain. Misalnya Mbak Mbak Cindy tadi akan merasa happy ketika mungkin orderan gambarnya itu lumayan duitnya gitu ya kan. Lumayan udah sehingga Mbak Cindy merasa oh iya nih keren nih bagus nih bisa langsung beli iPhone berapa gitu ya kan misalnya gitu ya. Nah kemudian itu tadi kalau kita melakukan sesuatu nggak sesuai dengan kecerdasannya kita atau kekuatannya kita biasanya kita mengerjakannya itu turun naik. Kadang semangat, kadang enggak. Terus kadang bagus, kadang enggak gitu ya. Lebih lebih kepada aduh masih ada lagi nih yang harus dikerjain gitu. Tapi kalau kita suka biasanya nggak gitu. Abis ini, abis ini, abis ini. Walaupun tetap ada apa ya waktu-waktu untuk istirahatnya kira-kira gitu. Tadi kita bicara tentang belahan otak ya. Berarti semua manusia itu punya 5 belahan otak tadi. Tapi ada satu yang dominan. Kemudian kalau bicara sipin ada dua hal tadi saya sebutkan belahan otak dominan sama satu lagi lapisan otaknya yang dominan. Lapisan otak manusia itu ada dua, yang mana yang tebal luar atau dalam yang tebal. Kalau lapisan luar yang tebal dia disebut dengan ekstrovert, kalau lapisan dalam yang tebal dia disebut dengan introvert. Ini tidak ada hubungannya dengan psikologi ya, karena kalau psikologi kan tertutup terbuka, tapi kalau ini enggak, lebih ke motivasinya itu lebih lebih besar, lebih banyak dari mana? Dari luar atau dari dalam? Kalau dia ekstrovert, saya kebetulan ekstrovert. Jadi saya motivasi diri saya itu dari luar ke dalam. Maksudnya gimana tuh Bu Cici? Jadi kalau misalnya saya punya problem, ya sebaiknya saya jangan sendiri. Sebaiknya saya nyari tempat yang itu nanti akan memberikan masukan-masukan positif ke dalam pikiran saya sehingga saya punya banyak hal yang bisa membuat keputusan itu jadi lebih baik atas masukan-masukan dari luar. Sementara kalau misalnya dia introvert, sebaliknya, jangan minta masukan keluar, tapi merenung. Nah, cara memotivasi kedua orang yang berbeda ini tadi juga berbeda. Mbak Augie misalnya ya, Mbak Augie misalnya adalah orang introvert. Maka pada saat saya memotivasi Mbak Augie, saya harus memberikan apa ya, ancaman gitu. Ancaman. Kenapa kok mesti diancam? Karena biasanya diancam dulu baru bergerak. Kalau Mbak Cindy misalnya ekstrovert, Mbak Cindy saya nggak ancam, tapi saya kasih iming-iming. Ya, kayak kasih iming-iming. Ibaratnya kalau kita dalam manajemen itu ada namanya reward, ada namanya punishment. Jadi Mbak Augie akan termotivasi atau melakukan lebih cepat ketika dia dikasih punishment. Sedangkan Mbak Cindy karena dia ekstrovert misalnya, dia akan termotivasi ketika diiming-iming. Kalau saya terbalik, kalau saya terbalik memberikan eh, stimulus motivasinya, sama Mbak Augie saya kasih reward, sama Mbak Cindy saya kasih punishment. Dua-duanya nggak bergerak. Dua-duanya nggak bergerak. Nah, itu ke orang lain ya, apalagi dengan diri sendiri gitu. Dengan diri sendiri berarti kan harus kenal dulu. Kita nggak mungkin bisa memahami orang lain kalau kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri. Ya, ini yang saya masukkan tadi sesuai genetik. Kenapa kok namanya genetik, Bu Cici? Karena ternyata teman-teman semuanya bahwa Tuhan sudah menciptakan kita ini memang seperangkat dengan kecerdasannya, seperangkat. Jadi benar dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Pernah dengar kan kata-kata itu? Makhluk yang paling sempurna. Tapi kenyataannya kan kita lihat di lapangan, di realnya, banyak ketidaksempurnaan yang kita lihat. Ada orang yang udah kerja, tapi dia tidak menikmati pekerjaannya. Tiap hari dia ngeliatin kalender untuk ngelihat kapan tanggal
merah. Kenapa? Karena bagi dia bekerja itu sangat membosankan. Padahal mungkin jabatannya bagus, gajinya besar, tapi kenapa dia tidak bahagia? Itu. Selanjutnya ada juga mungkin orang yang duitnya banyak, duitnya banyak. Kalau kita kan nyarinya semakan hari ini sampai beberapa hari ke depan, mungkin kalau dia nggak dapat hari ini bisa untuk beberapa keturunan, kira-kira gitu. Tapi dia juga nggak menganggap bahwa apa yang dia dapat itu membahagiakannya ketika dia mendapatkan materi yang cukup banyak. Kenapa? Karena setiap mesin kecerdasan yang saya sebutkan ada 5 tadi, ada namanya sensing, thinking, intuiting, feeling, insting itu beda-beda chemistry-nya. Beda-beda chemistry-nya. Ada yang dia chemistry-nya adalah harta, ada yang tahta, ada yang kata, ada yang cinta, ada yang bahagia. Nah, kalau kita nggak paham, misalnya nggak tahu nih, kita nggak mengenal apa sebenarnya chemistry-nya kita. Semua orang pasti rebutan ngejar duit. Ya iyalah Bu, mana ada orang kerja yang nggak mau duit. Semua orang kerja tuh butuh duit. Eh, belum tentu. Belum tentu. Belum tentunya itu kenapa? Misal contohnya gini. Mbak Cindy, golongan darahnya apa? Golongan darah sendi A, Bu. A. A ya, golongan darah A ya. Oke. Orang-orang golongan darah A ini biasanya kan orang-orang yang kalau misalnya berpikirnya tuh kritis, detail orangnya gitu ya kan. Kemudian logikanya lumayan lah di situ. Artinya kalau apa-apa tuh mesti pakai logika dia kalau mikirnya. Kan gitu. Nah, ini kita ceritanya tadi masalah genetik ya. Kemudian, apakah Mbak Cindy senang ketika mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi? Misalnya ya, misalnya dikasih duit 100 juta, ada pilihan ya, duit 100 juta, kemudian ada dikasih jabatan, katakanlah kalau di angkasa berarti mungkin manajer jabatannya gitu ya. Tadi ada pilihannya ya, ada duit, ada jabatan, ada juga konsep-konsep yang Mbak Cindy punya yang mungkin udah banyak, itu dijadikan sebagai proyek unggulannya angkasa misalnya. Atau mungkin Mbak Cindy itu dijadikan sebagai konsultan karena kemampuan Mbak Cindy komunikasi sehingga Mbak Cindy dijadikan konsultan atau Mbak Cindy dikasih peran lebih banyak di sini ya, di sini ya, di sini ya, di sini ya, di sini ya. Kira-kira Mbak Cindy sukanya yang mana? Teman-teman yang lain boleh ya, boleh juga berinteraksi ya. Misalnya saya lebih suka uang, Bu Cici, saya lebih suka jabatan. Silakan, kita mau lihat gimana. Mungkin Cindy lebih suka yang konsep yang bagian itu sih Bu, yang bagian data aja. Jadi nggak Bagian, perlu suka ah, banyak interaksi juga. kan tadi ada 5. Kan Iya, tadi semuanya kita perlu. Cuman kalau disuruh milih yang nomor 1 tuh yang mana? yang nomor 3 kayaknya. Nomor 3 ya. Berarti yang kalau saya lebih senang Bu, kalau saya punya konsep, punya ide, tapi ide saya itu diterima dijadikan sebagai proyek unggulan gitu ya. Oke, oke. Yang lain mana nih? Teman-teman yang lain ada nggak yang berinteraksi di apa? Bagus ya. Belum ada kayaknya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, artinya saya baru tanya Mbak Cindy aja nih, belum teman-teman yang lain mungkin mau berinteraksinya. Ketika saya berikan pilihan, Mbak Cindy pilihannya ada uang, ada jabatan, ada konsep yang konsepnya Mbak Cindy dipakai, ada juga yang Mbak Cindy itu menjadi seorang apa ya coach, konsultan yang karena terlalu banyak berempati pada orang lain, ada juga yang semua peran dikasih untuk Mbak Cindy, ternyata bukan uang pilihannya Mbak Cindy. Tapi Mbak Cindy butuh uang kan? Butuh, kan gitu kira-kira ya. Itu salah satu contoh sederhana bahwa setiap orang tuh punya chemistry yang berbeda. Ketika dia punya chemistry yang berbeda, kemudian kita tidak menggunakan kecerdasan kita itu untuk mengaplikasikan pekerjaan kita sehari-hari, itulah yang membuat kita merasa nggak happy dengan pekerjaan. Mbak, kalau misalnya yang saya lanjutkan Mbak Cindy tadi, kalau misalnya seperti itu, maka ketika ide Mbak Cindy yang udah dipikirkan sedemikian rupa, kemudian responnya oh gitu, kayaknya nggak usah dulu lah. Gimana kira-kira perasaannya Mbak Cindy?
Pasti sedih sih Bu, tapi kita coba cari solusi yang lain mungkin ya Bu, bisa Oke. bantu perusahaan Oke, kita. benar-benar. Kita coba cari solusi yang lain itu satu kali. Yang kedua kita coba perbaiki dua kali. Yang ketiga ini kok kayak gini terus nih, maksudnya apa ini gitu ya? Itu pasti akan mempengaruhi gitu ya. Kenapa? Kita lanjut ke yang keduanya ini. Genetik itu mempengaruhi cara berpikir, merespon, dan menyampaikan ide. Itu kenapa saya katakan tadi, kalau dari awal kita tahu apa yang menjadi kecerdasan kita, mesin kecerdasan kita, kita jadi tahu. Saya nggak, Mbak Cindy nggak perlu jadi kayak saya. Saya kebetulan chemistry adalah materi, Mbak Cindy. Jadi kalau sama saya tuh ya udah, yang penting jelas aja duitnya gitu, kira-kira gitu. Oh Bu Cici berarti mata duitan ya? Bukan, tapi itu chemistry yang memang Allah kasih untuk kita. Dan itu kecerdasan yang Allah kasih itu dari mulai kita dalam kandungan tuh sudah dikasih. Jadi bukan mata duitan, bukan juga misalnya Mbak Cindy tadi minta minta idenya tuh diterima itu berarti gila penghormatan atau gila penghargaan, bukan. Itu adalah chemistry. Ada juga nanti orang yang chemistry itu ada jabatan. Orang-orang thinking, orang otak kiri bagian atas ada jabatan. Bukan berarti dia gila jabatan gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, apalagi kita sebagai pengajar yang harus tahu dulu tentang bagaimana kita happy, bagaimana cara kita menyampaikan materi sesuai dengan genetiknya. Kenapa itu penting? Karena kalau kita sendiri punya masalah, bisa kebayang nggak tuh orang yang menerima materi tentang kita sama bermasalahnya seperti kita. Karena energi yang kita keluarkan kan bukan energi positif jadinya, energi negatif, ya kan? Seperti itu. Dosen yang mengajar berdasarkan sistem kerja otak ini aslinya jadi hasilnya jadi lebih efektif. Kenapa? Karena setiap kita akan ngerespon sesuai dengan apa yang menjadi kecerdasannya kita. Jadi sebenarnya nggak ada istilahnya orang itu yang bodoh tuh nggak ada. Kalau dulu kita bilang nggak ada yang bodoh, yang ada yang malas gitu. Sebenarnya bukan bukan mungkin yang malas, tapi dia nggak tahu apa yang menjadi kekuatannya. Dosen nggak tahu apa yang menjadi kekuatannya dan bagaimana memunculkan kekuatan kecerdasan itu sendiri. Akhirnya kuliah adalah tempat yang paling membosankan. Kan gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan di pengantar pada saat kita belum, kan ada prolognya tadi. Buku bukan hanya lembaran kertas, benar. Tapi berapa banyak yang menjadikan buku itu cuma lembaran kertas? Padahal semuanya isinya adalah pengetahuan kan. Tapi karena bukan pada orang yang tepat menyampaikannya, sehingga akhirnya terletaklah di dalam lemari kita tuh memang dia hanya kumpulan kertas. Ya, jadi sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang pengajar ini mengetahui dari awal apa sih sebenarnya mesin kecerdasannya kita, kalau saya menyebutnya kekuatannya kita. Apa dampaknya Bu Cici? Dampaknya besar. Tadi saya sudah jelaskan, tapi saya coba merincikan sedikit lagi tuh gini. Sama seperti pensil. Pensil itu kan ada bagian tajamnya, ada bagian tumpulnya. Kalau kita misalnya disuruh meraut pensil itu, kira-kira bagian mana yang lebih cepat tajamnya, Mbak Cindy? Tadi kan pensil tuh ada bagian runcingnya, ada bagian tumpulnya gitu. Ketika kita mau merautnya, bagian mana yang lebih cepat? Iya, yang ujung, yang tajamnya nggak sih? Yang ujung Bu Cici yang udah tajam. Kenapa? Karena tinggal dikit lagi gitu ya. Tinggal dikit lagi aja gitu. Kalau yang tumpulnya bisa nggak? Bisa, tapi butuh Bisa. waktu. Yes. Bisa. Tapi butuh waktu. Butuh tenaga. Butuh dana. Gitu. Jadi sama, kita yang memang sudah punya kecerdasan tadi, kalau kecerdasan itu kita terus menerus mengasah sama seperti meraut pensil tadi. Sedikit aja dia udah langsung jadi. Kenapa? Memang sudah cerdas. Tuhan tuh sudah berikan kita kecerdasan. Tapi kalau kita berfokus pada yang kelemahan kita tadi, maka kita perlu tenaga. Apalagi sampai kita menggunakan cara orang. Misal antara saya dengan Mbak Cindy tadi ya. Mbak Cindy suka melukis, kalau saya tuh suka bisnis misalnya ya.
Maka ketika saya mencoba menjadi Mbak Cindy, alamak, kalau bahasa Medannya ya, alamak gitu ya. Kenapa? Nggak bisa-bisa. Ini saya pernah buktikan waktu saya SD. Pelajaran menggambar saya itu waktu SD itu bisa 2,5 tuh susah sekali. Tapi saya pengen nih ceritanya. Sehingga saking pengennya buku gambar itu punya teman saya yang cantik gambarnya tadi dia gambarnya gambar bunga padahal pakai gambar bunga di pot diwarnain gitu ya. Saya jiplak, saya jiplak supaya sama persis cantiknya gitu ya. Sama persis saya lakukan. Saya cat sama persis warna catnya. Apa yang terjadi? Teman saya tuh nilainya 9, saya justru 7 aja nggak nyampe. Kenapa? Karena memang bukan di situ. Bukan di situ kekuatannya saya. Jadi saya nggak perlu akhirnya setelah saya pikir-pikir, udahlah nggak ngerti pun aku menggambar ini. Udahlah nggak usah lah. Maka nggak akan saya sentuh-sentuh tuh yang namanya menggambar. Mungkin kalau dilatih bisa, tapi akan sangat berbeda hasilnya dengan Mbak Cindy yang memang suka menggambar tadi. Itu perbedaan nyata yang kita kadang-kadang memaksakan. Sebab apa? Di luar sana, yang namanya pintar tuh ukurannya apa, Mbak? Ukurannya apa? Yang namanya pintar. Ibu, mohon maaf, Ya, izin Ibu waktu kita sebentar lagi ya Ibu. oke, Jadi untuk boleh. 30 menit terakhir nanti Beneran? kita sesi tanya jawab. Boleh, boleh, boleh. Jadi tinggal 10 menit lagi untuk menyampaikan materinya. Oke, sip. Kira-kira saya Masih. lanjut ya, Mbak Ogi ya. Oke. Gimana, Mbak Cindy? Ukuran pintar menurut orang di luar sana. Kurang pintar ya, Bu. Hmm, jago matematika gitu ya. Bisa jago matematika, bisa ngitung cepat gitu. Bisa ngitung Jago cepat, masak, dapat IP tinggi gitu ya kan? Bener Bu, Bu cepat, Maya, dapat IP tinggi. Terus apa lagi ya? jago public Kimianya speaking. bagus gitu ya. Nah, itu yang menjadi sebuah ukuran dan itu sepertinya seperti kita setujui. Sehingga ketika ada orang yang IP-nya 4, kita langsung is pinter dia ya. Tapi ada satu lagi orang misalnya dia bagus loh nyiptain lagu. Alah, lagu untuk apa? Dia bagus loh main musik. Ah, mau makan apa tuh dengan musik? Gitu ya. Nah, ini yang menurut saya adalah sesuatu yang sebenarnya permasalahan pertama tuh ada di dunia pendidikan. Sehingga kita bagi orang-orang pendidikan yang di dalamnya, apakah itu jadi manajemennya ataupun di dalamnya adalah pengajar, itu bukan hanya menyampaikan materi. Kita punya tanggung jawab terhadap bagaimana ke depannya mahasiswa kita atau anak didik kita. Itu akan kesulitan kita lakukan manakala kita sendiri pun masih belum duduk, masih belum mengerti kenapa kita menjadi dosen dan apa kecerdasan kita sebetulnya. Karena tadi saya dikasih waktunya sedikit, saya lanjut lagi, Mbak. Ini kalau kalau ngajar pakai pakai itu tuh gitu tuh, Mbak. Jadi waktu aduh sedikit sekali gitu. Coba kalau nggak, Mbak, 1 jam ini kayaknya aduh udahlah cepet-cepet aja gitu ya. Oke. Apa itu mengajar sesuai genetik? Mengajar sesuai genetik berarti menyesuaikan gaya mengajar dengan fungsi dominan otak bawaan. Ya, fungsi ini bersifatnya tetap. Jadi istilahnya kita itu kan dipengaruhi dua hal, genetik dan lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi kita sampai dengan 80%. Ya, sampai dengan 80%. Tapi dia tidak permanen. Tapi tidak permanen. Tidak permanen artinya kalau Mbak Cindy hari ini ketemu sama lingkungan yang orang-orangnya itu kerjanya tuh sat-set, maka Mbak Cindy bisa jadi ikut sat-set karena tuntutan. Tapi mungkin Pak Mbak Cindy pada dasarnya sih bukan satset-satset, agak-agak lama sedikit dia, pelan-pelan, atau mungkin lompat-lompat kerjanya. Maka ketika Mbak Cindy berada tidak di lingkungan itu lagi, Mbak Cindy akan kembali ke bawaannya, gitu ya. Maka di sini yang namanya genetik itu sifatnya tetap. Jadi mau berada dalam lingkungan manapun, dia tetap ada tuh. Akan lebih bagus kalau misalnya
bawaan tadi dapat lingkungan yang positif. Wah, itu langsung bintang terangnya muncul. Tuh ya. Jadi istilah mesin kecerdasan ini adalah sesuatu yang membuat kita tuh punya bintang terang terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Berapa banyak tadi kita udah bahas ya, berapa banyak orang yang bekerja, tapi dia tidak menikmati pekerjaannya. Dia mengajar, tapi mengajar tuh jadi tugas apa ya? Tugas gugur tugas dia jadinya. Ya, seperti itu. Lanjut, Pak. Dikit lagi. Nah, ini kepribadian manusia itu ada 4 fungsi yang dominan. Kalau si Jung ini bilang ada 4. Tadi saya sebutkan ada 5. 5 itu adalah pelengkap dari yang disampaikan oleh Carl Gustav Jung ini. Karena ditemukan oleh Pak Farid Poniman namanya. Jadi orang Indonesia menambahkan satu belahan otak dominan tadi. Kalau menurut si Jung ini ada 4. Ada thinking, feeling, sensing, intuiting. Sedangkan si Farid Poniman, Pak Farid itu mengatakan bahwa 5 belahan otak manusia karena ada otak tengah yang dominan. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini ya, pemetaan mesin genetik dosen dalam gaya mengajar. Kalau orang thinking, biasanya gaya ngajar alaminya itu adalah logis, sistematis. Makanya orang-orang tinggi kalau ngajar tuh terstruktur dia. Ya, keunggulannya dia objektif dan rapi. Cuma karena seperti itu, jadi kesannya apa? Membosankan bagi orang yang responnya itu adalah orang yang bukan thinking. Kesannya jadi kaku, ya. Feeling, orangnya inspiratif, humanis. Jadi biasanya orang dosen-dosen feeling dia akan lebih mudah akrab dengan mahasiswanya. Cuma ya, dia akan merasa capek sendiri kalau apa yang disampaikan itu nggak didengar. Karena dia sukanya disukai oleh orang lain. Sensing, langsung, konkret. Ya, kebetulan saya sensing. Jadi kalau saya ngajar, kebetulan saya ngajar akuntansi juga. Kalau saya ngajar itu misalnya akuntansi ya. Biasanya orang kalau ngajar akuntansi itu kan lebih banyak contohnya contoh perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau saya enggak, saya ngajar tuh ambil UMKM. Lihat tuh transaksi UMKM seperti apa. Karena bagi saya ilmu itu kan adalah sebuah implementasi. Karena saya udah tahu caranya, saya nggak lagi ngajarin akuntansi itu pakai yang perusahaan besar. Kalau perusahaan besar biasanya mereka sudah punya sistem. Jadi kalau mahasiswa tuh dia sebagai operator. Tapi kalau dia paham dengan UMKM, maka UMKM itu bisa menjadi ladang keilmuan dia berikutnya. Praktis dan cepat dipahami, tapi tidak menyentuh konsep karena memang beda dia nantinya. Ya, intuiting juga begitu, insting juga ada spontan, adaptif dan seterusnya. Lanjut, Mbak. Lanjut aja, ini masih ada kaitannya dengan tadi. Nah, bagaimana mensinkronkan antara gaya mengajar dan gaya belajar? Selain dosen yang punya kecerdasan genetik tadi, mahasiswa juga punya. Maka dosen yang sadar gaya otaknya bisa lebih enjoy saat mengajar. Mahasiswa yang paham dengan gaya belajarnya bisa jadi asik. Contoh praktisnya misalnya dosen tipe thinking akan efektif dengan mahasiswa sensing jika diberi studi kasus. Jadi udah paham kita. Oke, kalau untuk orang-orang sensing ini berarti lebih banyak bahas kasus. Kalau orang feeling gimana? Lebih cocok dengan mahasiswa intuiting. Saat membahasnya refleksi personal dan masa depan. Jadi membayangkan sesuatu yang itu belum terjadi. Itu sangat senang bagi orang intuiting. Lanjut, Mbak. Ini contoh saja ya, kalau mahasiswa sensing tuh dia suka hal konkret, tidak nyaman dengan abstraksi, strategi dosennya, sediain banyak contoh nyata. Gunakan alat bantu, ajak mereka praktek langsung. Ya, Mbak izin ini materinya kan dikasih ya, dikasih semua ke ini ya. Oke, kalau gitu nanti yang ininya silakan dibaca saja sampai di slide berikutnya aja. Terus, terus lanjut lagi, lagi. Oke, lanjut. Oh, sorry, sorry. Ini betul bisa mahasiswa-mahasiswa itu pinter. Cuma karena dia juga nggak tahu, kita juga nggak tahu ya sama lah jadinya. Ya, kalau dia udah sama-sama tahu komunikasi jadi dua arah, bukan satu arah lagi. Ya, kelas menjadi lebih hidup, outcome pembelajarannya jadinya meningkat. Lanjut, lanjut lagi. Oh ini langkah praktis untuk melakukan ya bisa melakukan tes mesin kecerdasan. Silakan nanti dicari di tempat
di mana teman-teman tinggal. Saya yakin di situ banyak para promotor-promotornya. Lanjut, Mbak. Nah, ketika mengajar selaras dengan desain otak, lelah itu menjadi nikmat dan kelas menjadi panggung potensi yang menyala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Beliau topik pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya ya Ibu atas penyampaian materi yang sangat inspiratif dan membuka wawasan dalam webinar kita di pagi hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan dapat membawa manfaat besar bagi seluruh peserta dan menjadi bekal proses pengajar yang lebih efektif dan pastinya menyenangkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand-nya, mengaktifkan kamera dan audionya. Baik, karena sudah ada yang menggunakan fitur raise hand, kepada Bapak Arif Faizal bisa menyampaikan pertanyaannya untuk Ibu Wardayani. Kepada Bapak dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Eh, Sebelumnya saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Bu Cici ya, karena materi yang disampaikan kali ini sangat inspiratif sekali ya. Perkenalkan Bu, saya Arif. Saya dosen baru di salah satu politeknik. Sebelumnya saya itu profesional ya, selama 12 tahun di industri dan sekarang saya coba masuk ke dunia akademis karena memang saya ngerasa uh, passion saya di sana gitu. Nah, terkait dengan materi yang tadi Bu sampaikan uh, tentang uh, apa uh, sisi otak yang dominan gitu Bu. Nah, itu kan tadi Bu juga sebutkan ada 5 tuh dominan kita tuh seperti apa gitu kan. Nah, kaitannya dengan uh, pembelajaran Ibu sudah sampaikan dan jelas, tapi Bu kan ada environment lain ya, selain dengan interaksi dengan mahasiswa, ada juga interaksi dengan pihak kampus gitu. Gimana mensiasatinya ketika kita misalnya tadi Ibu cerita, Ibu tipikal orangnya itu yang lebih ke materi gitu, dan saya lebih ke konsep. Gimana kita mensiasati kalau misalnya pola dominan itu tidak difasilitasi dari pihak kampus misalnya eh, contoh misalnya kalau kalau orang yang tipikal ke materi dari pihak kampus misalkan oh ini gajinya nggak seberapa gitu, atau misalnya saya tipikal konsep konsep saya nggak pernah kepake di prodi saya gitu, seperti itu. Eh, Gimana menurut pandangan Ibu? Terima kasih. Baik, Mbak Cindy ini saya boleh langsung jawab? Boleh Ibu. Oke, makasih Pak Arif. Salam kenal dari saya dari Medan. Pak Arif, sebenarnya sama ya, bukan hanya mungkin di tempat Pak Arif, pasti di tempat-tempat lain juga mengalami hal yang sama. Tidak semua kampus itu mau bersusah payah memikirkan itu. Tapi ini ceritanya kita tidak bicara pihak eksternalnya, tapi bicaranya di pihak internalnya dulu, artinya kita gitu ya. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau kita mengharapkan dari luar, kitanya nggak bergerak. Padahal kan harusnya kita dulu. Kalau masalah yang Bapak bilangkan, tapi kurang didukung. Caranya ada, Pak. Caranya itu ada. Karena semua orang kan punya belahan otak tadi kan, Pak. Ketika kita tahu cara mengkomunikasikannya, maka kita akan lebih mudah menyampaikan ide-ide kita yang hari ini mungkin dianggap tidak cocok atau katakanlah terlalu ketinggian dan lain sebagainya. Itu cuma masalah cara penyampaian menurut saya dan cara berpikirnya. Tapi kita kan belum bisa sampai situ ketika kita sendiri masih punya masalah. Saya contohkan di kami, Pak. Kami juga sama dulu tidak punya konsep seperti tadi. Cuma saya tuh orangnya suka merenung. Merenung tuh maksudnya kami di taman di zamannya saya kuliah itu taman ada 500 orang, tapi yang kerja sesuai dengan atau berhasil itu paling 100 orang Pak. Sisanya tuh ada yang dia jurusan akuntansi tapi ngajarnya sejarah gitu kan. Itu sendiri kan berarti udah paham lah kita tuh ya. Nah,
Saya tuh suka coba-coba Pak, coba ini, pakai konsep ini, coba pakai konsep ini. Biasanya terbatas gitu. Terbatas tuh maksudnya dia hanya bisa untuk pekerjaan tapi tidak untuk yang lainnya. Kemudian tahun 2017 saya mengenal konsep Stipin ini. Saat itu saya sebenarnya nggak merasa bahwa saya itu seperti hasil tadi, saya sensing, bukan. Saya dulu mikirnya feeling, karena saya suka dengan dunia motivasi. Di rumah saya tuh lebih banyak buku tentang motivasi daripada buku akuntansi, padahal background saya adalah akuntansi gitu. Nah, ketika saya melakukan tes tadi, Pak, kemudian dikasih tahu bahwa saya memang adalah sensing, saya baru mengingat-ingat gitu. Ternyata, oh iya ya, saya punya potensi itu. Ini kan kaitannya dengan Bapak tadi, gimana Bu kalau lingkungan itu tidak mendukung? Jangan fokus ke lingkungannya dulu, Pak. Bapak fokus dulu di Bapak. Nanti ketika Bapak udah tahu apa yang menjadi mesin kecerdasannya Pak Arif mulai akan melihat konsep yang Bapak punya ini yang di mana sebetulnya yang mau dimunculkan. Karena biasanya mispersepsi itu terjadi karena kita belum tahu lawan bicara kita ini sebenarnya apa MK-nya. Tapi kan Bu Cici dia nggak melakukan mesin kecerdasan. Oh, dia tidak melakukan tes kecerdasan. Oke Pak, pakai dua yang saya sebutkan tadi. Introvert atau ekstrovert. Kalau dua kan lebih mudah memahaminya kan Pak. Lebih mudah itu apa? Orang-orang lebih senangnya itu tergerak karena apa? Katakanlah misalnya tadi saya introvert, saya sebenarnya ekstrovert, tapi saya introvert. Bapak kalau ngomong sama saya menyampaikan konsep, saya gini, Bu, ini saya rasa konsepnya gini, 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 nih. Kenapa ini bisa perlu dilakukan? Karena gini, Bu. Kalau misalkan dengan konsep yang ada, saya sensing ya Pak, pakai data. 3 tahun terakhir saya lihat, Bu, mahasiswa kita makin lama makin turun, makin lama makin hilang peminatnya. Jadi maksud saya Pak, maksud saya Bu Cici, supaya ini masih bisa bertahan, bahkan bisa lebih baik, karena saya lihat di tempat sana ada juga Bu yang lebih baik. Maka konsep ini saya kira bisa Bu Cici. Nah, ngomong pakai MK-nya saya Pak, berarti saya butuh data, butuh ditakuti. Ya juga ya, kalau nanti makin makin dikit mahasiswanya kayak mana? Karena saya introvert tadi. Kalau saya introvert ya Pak, Bapak akan lebih mudah berkomunikasi sama ketika mengingat dua hal tadi. Orang akan bergerak ketika dimotivasi atau orang akan bergerak ketika mendapatkan ancaman. Ya. Tapi kalau saya ekstrovert, Bapak ngomongnya bukan ditakuti. Bapak bilang gini, Bu Cici, ini kan mahasiswa di ketiga tahun itu memang ada penurunan, tapi ini masih potensi Bu Cici. Ini kalau kita buat kayak gini, mahasiswa akan lebih banyak Bu. Tadi saya sensing chemistry adalah materi. Ini Bu, kalau kita jual harga tinggi memang mungkin mahal Bu, tapi sedikit peminatnya Bu. Gimana kalau kita kurangi dikit, tapi kalinya ini, saya yakin Bu, ini tuh ini pakai data lagi Pak. Maka Pak, Bapak nggak payah-payah, nggak pakai stres, akan lebih mudah masuknya. Ini yang saya katakan tadi, Bapak udah tahu MK-nya Bapak, berarti Bapak buat konsep sebaik-baiknya. Tapi Bapak kan nggak tahu tadi kan MK-nya saya apa. Tapi Bapak pakai dua hal tadi. Introvertnya atau extrovertnya. Gitu dia, Pak. Sejauh yang Ya, sudah pernah kami, sejauh yang pernah kami alami, Pak. Kenapa akhirnya saya pakai mahasiswa, saya pakai itu. Kelas kami pun kami bedain. Kelas otak kiri sama otak kanan tuh kami bedain. Kenapa? Karena cara ngajarnya beda. Kalau kelas otak kanan itu pasti rame kelas, Pak. Kenapa? Mereka punya punya apa ya imajinasi yang tinggi sehingga ada aja bahan untuk buat ketawa. Tapi di kelas otak kiri, Pak, itu garing, Pak. Cuma kalau ngerespon pelajaran pasti lebih serius kelas otak kiri. Jangan kita stres sebagai dosen. Kita bilang, ah orang ini main-main aja, aku ketawa-ketawa aja. Memang kayak gitu cara belajarnya. Beda dengan otak kiri yang harus sungguh-sungguh serius gitu. Gitu dia, Pak. Ya, Pak, ya, ya Bu. mudah-mudahan Ya, terima kasih mudah-mudahan banyak Bu ya. terpuaskan jawaban singkatnya saya untuk pertanyaan Pak Arief tadi. Untuk pastinya nanti Bapak boleh tes di mana. Terus kalau Bapak butuh diskusi misalnya lebih lanjut, boleh Pak, silakan nanti tanya melalui apa angkasa untuk menanya WA, kita bisa chatting-chattingan gitu kan untuk bagaimana Bapak konsep-konsep Bapak tuh bisa diimplementasikan atau bahkan mungkin Pak itu bisa jadi duit. Kalau atau Pak, sensing tuh Pak, sensing selalu ujung-ujungnya Bapak bicaranya duit, tinggal Bapak kasih aja punya Bapak. Ketika Bapak bergabung dengan angkasa ini berarti kan Oh iya. teman-teman Bapak jadi banyak, bukan hanya di sekitar kampus.
di luar kampus, bukan hanya di provinsi itu, di luar provinsi. Nah, jadi bersyukurlah kita Ya. adanya Angkasa Media ini. Gitu, Terima kasih Pak. banyak Ibu Cici. Saya sangat puas sekali dengan Sama-sama penjelasannya. Pak Arif. Baik, terima kasih kepada Pak Arif atas pertanyaannya. Semoga dapat terjawab ya Bapak. Bagi kalau misalnya masih kurang bisa nanti komunikasi langsung kepada Ibu Cicinya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Tadi mana ibunya ya? Ibu Melda. Tadi Ibu Melda Latif mengangkat raise hand. Apakah Ibu ingin bertanya, Ibu? Mungkin mau ditanya, tapi udah terjawab dengan pertanyaannya Pak Iya. Arif mungkin enggak. Oke. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Sepertinya belum ada yang bertanya ya, Ibu. Kita ambil Iya, dari room chat aja boleh, Ibu? Ada satu boleh silakan. dari Bapak Hafiz Syakir. Untuk pertanyaannya, mengapa sih seorang guru itu perlu memiliki pemahaman genetik yang baik tentang kurikulum? Memiliki pemahaman genetik yang baik tentang kurikulum. Maksudnya gimana tuh Pak? Bisa boleh di open mic Pak? Apakah pertanyaannya betul atau memang ada yang perlu diluruskan? Ya, Bapak Hafiz. Pak Hafiz, Bapak Hafiz. Ini Bapak Hafiz. Sepertinya Bapak Hafiznya nggak ada ya, Ibu. Oh, ini ada yang raise hand, Ibu. Sepertinya Bapak Hafiznya nggak ada, Ibu. udah nggak apa-apa nanti kita Langsung lanjut. terakhir mungkin saya jawab atau pemahaman saya berarti ya terhadap pertanyaan itu ya. Jadi ada yang menggunakan fitur raise hand-nya kepada Bapak Sukma ya, Bapak. Pak Sikson. Sikson Sukma. Sikson Iya. takutnya salah Siksan ngomong. tuh, Iya, Bu. Pak Siksan tuh. Oh, Ini anak keenam Ya. berarti Bu. Mbak. Iya, iya Sik Bu. 6 son anak gitu ya. Canggih berarti orang Ya, tua Pak Sikson nih. Bahasa Inggrisnya bagus ya kan? iya dosen bahasa Inggris juga Bu. Oh gitu. Oke, oke, Iya, oke. iya Bu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu MC ya Bu Cindy yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih juga tadi pemaparan dari Ibu Dr. Wardayani. Ini sebetulnya tentang pendidikan banget ini ya. Iya. Iya, jadi banyak tadi penyampaian dari Bu Cici, saya dengar tentang sebetulnya pembelajaran deep learning, Bu, karena kita eh, langsung ke treatmentnya ada Stephen gitu ya. Saya pun sebetulnya baru ini mendengar Stephen ini, Bu, gitu. Eh, apakah memang Stephen ini, Bu, sudah kita uji efektivitasnya gitu. Mm-mm. Ah, apalagi untuk disertasi itu mungkin cepat sekali untuk diteliti gitu ya Bu. Iya. Nah, jadi yang pentingnya kita di di kampusnya atau kita mitra kita karena kalau kita tahu efektivitasnya. Dilakukan di Indonesia maupun di Malaysia bahwa hasil hasil Stephen ini bisa sampai dengan 95% tingkat akurasinya. Artinya kalau kita menggunakan tes-tes yang lain juga bisa sebetulnya. Cuma biasanya itu kan pakai kuesioner. Nah, kalau namanya pakai kuesioner ini kan dia apa ya tergantung moodnya gitu. Hari ini moodnya bagus maka isiannya itu atau cara mikirnya jadi lebih bagus. Tapi kalau dia pakai sidik jari itu dia kan nggak berkaitan dengan apakah kita lagi ada utang, lagi ada patah hati, lagi ada problem misalnya dia nggak bergantung sidik jarinya tetap.
Makanya Stephen ini tingkat akurasinya itu sampai dengan 95%. Bahkan di Malaysia itu sendiri melakukan penelitian itu gabungan antara psikologi, kemudian IT, jadi teknologi. Mereka melakukan penelitian yang sama dan kemudian mendapatkan hasil seperti yang saya sampaikan tadi. Sayangnya saya ada nggak ya slide di saya nih? Tapi intinya begitu, Pak. Jadi hasil 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 penelitian yang dilakukan oleh para pengajar, para peneliti dari Malaysia dan Indonesia juga menghasilkan hal yang saya sebutkan tadi. Jadi tinggal memang bagaimana apa ya, bagaimana kita bisa mengetahui lebih awal sehingga misalnya Pak Sikson tahu cara mengajar yang paling efektif versi saya dan waktu mengajar anak otak kiri dan otak kanan itu seperti apa gitu. Jadi konsep pendidikan yang dipunyai oleh konsep SIP ini sebenarnya jadi memperkaya apa yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah ada sebetulnya tuh Pak. Berdasarkan ketentuannya dia buat tuh kebijakan bagaimana setiap orang itu akan apa ya, mendapatkan pembelajaran itu sebagaimana yang seharusnya dia dia terima sesuai dengan kecerdasan. Tapi banyak yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih kepada hanya tes di awal, tidak melanjutkannya lagi. Banyak pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Dia pakai psikolog, bisa bisa juga, nggak ada masalah itu. Cuman kayak saya bilang tadi, kalau dia pakai psikolog, dia tergantung, pakai psikotes, dia tergantung mood pada saat mengisinya. Sehingga kadang-kadang ya hari ini kalau dia bagus, hasilnya bagus, tapi kalau besok kondisinya sedang tidak baik-baik saja, hasilnya pun jadi berubah lagi. Saya juga pernah melakukan itu di tools yang lainnya. Itu dia, Pak Sikson. Ya, kalau untuk tadi Bapak sampaikan bagaimana supaya LLDT bisa melihat ini menjadi sebuah eh, apa ya, potensi gitu ya. Ya kembali lagi Pak, kalau kita nunggu orang lain untuk merespon kan apa ya, nggak bergerak kitanya gitu ya. Bah, udah bagusan kita aja duluan. Nanti kan kadang-kadang perlu menyampaikan orang itu lewat apa yang kita hasilkan. Jadi bukan bicara karya kata, tapi mungkin karya nyata gitulah kira-kira yang saya maksudkan. Mudah-mudahan Ya, terpuaskan Pak baik. Sikson jawabannya. Ya, baik Bu. Mungkin saya tambah sedikit lagi Bu, ada masukan kan Bu. Hmm, Dari penelitian-penelitian pendidikan ada juga saya baca di Sinta 2 itu hmm. penelitian di Jogja. Eh, Ternyata juga untuk dosen itu ada kecerdasan spiritual yang akan membuat dia taat aturan, taat eh, target gitu, orientiknya target gitu. Ternyata dosen yang spiritualnya di angka segini, dia nanti akan segini gitu. Ada proporsinya. Jadi eh, kalau apa namanya spiritual tadi mungkin dari sisi ketuhanannya lah. Oh, Apakah iya apa bisa gitu. ditambahkan gitu ya? Jadi gini dia Pak, sebenarnya Iya. Stephen itu tadi Variabelnya belum, gitu Bu. iya, tadi saya belum sempat sampaikan. Kalau bicara Stephen sebenarnya banyak nih Pak. Kita perlu belajar banyak tentang Stephen itu berbagai level dia nantinya gitu ya. Jadi level terendahnya Stephen itu ada namanya personality. Itu berarti kita baru tahu tentang diri kita, ya. Kemudian level kedua namanya mentality. Level ketiga namanya morality. Level keempat namanya spirituality. Jadi, kalau tadi misalnya saya contohnya sensing. Sensing ini kan chemistry-nya adalah harta. Biasanya saya itu akan sangat mudah mendapatkan yang sifatnya keuangan, Pak. Tapi juga akan sangat berkutat agak mengarahnya pada bagaimana ngomong sama Bu Cici tapi sifatnya itu efisien gitu ya, efisien. Bahkan kalau cenderungnya itu jadi kayak agak-agak pelit gitu. Kalau saya masih di level personality. Halo, bisa lanjut ya? Ya, iya Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau di level personality.
Tapi ketika saya sudah sampai pada tahapan berikutnya yang namanya mentality ini ternyata bukan saya aja yang perlu dipahami. Orang lain pun saya perlu pahami. Maka penyakit yang tadi pelitnya itu, bukan pelit ya, pelitnya nggak enak kalian dengarnya gitu ya. Mungkin efisiennya itu udah naik lagi. Apalagi sampai di level spirituality. Jadi nggak ada lagi, nggak ada lagi dia makom. Nah, saya bisa naik level Bu Cici. Bisakah saya langsung naik level di spiritual? Nggak bisa. Kenapa? Harus tahu dulu dong. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya. Jadi personality tadi Pak. Baru kemudian dia latih. Kalau saya di sensing, berarti cara melatih saya untuk naik makom adalah pertama, dari sisi spiritualnya nih ya Pak ya, saya harus banyakin tuh yang namanya program One Day One Juice. Jadi all those One Day One Juice, kalau Islam ya Pak izin ya, program tiap hari baca Quran satu juz itu buat saya bagus Pak. Membersihkan hati dan pikiran saya yang tadi tuh, yang hitung-hitungan masalah duit. Kemudian apalagi sholat tahajud Pak, itu bisa juga meningkatkan atau menaikkan makomnya saya atau naikkan level tadi. Sama Pak, kita ini secara personal kan nggak mungkin bisa langsung naik spiritualnya kalau secara personal kita masih belum selesai. Nah, tapi tetap aja parah kan gitu kira-kira. Jadi saya setuju dengan yang Pak sampaikan tadi, cuman memang Variabel iya tambahannya dia Bu. lebih memahami dan Variabel sebagainya itu tambahan. sampai kemudian ketika sudah bicara tentang keturunan kan sebenarnya kita nggak perlu lagi bicara tentang orang nggak balas kebaikanku, nggak ada lagi istilah kayak gitu karena kita udah tahu apa yang kita lakukan itu pasti dicatat kok, itu nggak akan tertukar gitulah kira-kira Pak Sikson. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin di lain waktu nanti diskusi lebih dalam, Bu. Siap, oke, makasih Pak Ya, Sikson. Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Sikson. Maaf ya Ibu karena waktunya udah mau berakhir ya Ibu. Kita tutup saja dahulu ya Ibu. Mungkin di lain waktu Ibu bisa menjadi narasumber kami ke depannya. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wardayani atas materi yang luar biasa yang penuh inspiratif dalam webinar Unlock Your Teaching Superpower Mengajar Asik Sesuai Genetik. Semoga atas ilmu yang Ibu bagikan menjadi wawasan baru bagi Bapak Ibu serta bermanfaat dan dapat diterapkan oleh para peserta dalam dunia pendidikan. Semoga Ibu sukses selalu dan sehat selalu ya Ibu. Amin, Ya, amin. baik. Saya sebagai moderator, Cindy Aprilia Faiza, mohon maaf apabila ada kata ucapan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon izinnya Ibu akan langsung diambil alih oleh Mbak Ogi Tania Putri. Kepada Mbak Oke. Ogi dipersilakan dengan segala hormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Cici untuk materi yang luar biasanya. Saya Agustini Putri, mohon maaf bagi Ibu waktu kita terbatas. Insya Allah di lain waktu kita adakan webinar lagi karena Angkasa Media rutin melakukan webinar setiap hari Rabu jam 8.30. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin menjadi narasumber dan berbagi ilmu bisa langsung kabar dengan kami melalui admin ini, semua nomor WA kami terdaftar. Kami Bapak Ibu jika ingin webinar nasionalnya. Untuk itu saya juga sekalian nih Bapak Ibu mempromosikan produk-produk dari Angkasa